Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati para alim ulama, para ustadz ustadzah, bapak ibu yang semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini, di malam-malam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya yang begitu banyak yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Semoga kita semuanya termasuk hamba-hambanya yang mendapatkan kemuliaan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Afan kok gelap ya Ustaz? Hah? Gelap di sini. Apanya? Layarnya. Yang lain gimana? Kelihatan. Kelihatan. Oh cuman. Bagus Pak Ustadz, bagus. Oh cuman di saya berarti. Pak Gunarso. Iya dari tadi kok gelap. Coba dicek. Ya Ustaz, baik. Ya. Lanjut. Mungkin keluar dulu mungkin, nanti masuk dulu lagi. Oh iya, oke. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah pada malam hari ini kita kembali akan mengkaji ayat-ayat Allah ya, surah An-Nazi'at. Insyaallah kita akan masuk ke ayat berapa ini? 15 ya, kalau tidak salah. Ayat ke-15. Pada pembahasan lalu ya, kita sudah menjelaskan bagaimana orang-orang kafir menentang dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan mereka mengejek, ya, senantiasa terus mengejek dan mengejek, ya, ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka dengan nada merendahkan, ya, mereka mengatakan gimana ayatnya? Ayatnya mereka mengatakan yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah, ya, apakah kami akan dikembalikan lagi pada kehidupan yang semula ke dunia ini, padahal kita semuanya sudah menjadi tulang belulang, ya. Ini apa ini ajaran si Muhammad, ya, ajaran yang tidak berdasar menurut mereka seperti itu. Nah, selalu dikatakan seperti itu kepada Nabi Muhammad, ya, sehingga Nabi Muhammad yang ketika itu beliau adalah golongan minoritas, pengikutnya masih sedikit. Ini tentu menjadikan beliau sangat bersedih sekali, ya, sangat bahkan sangat terancam sekali dengan tindakan-tindakan orang-orang kafir. Nah, maka pada ayat ke-15 ini Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur Nabi, ya, ingin menghibur Nabi sekaligus juga mengancam orang-orang kafir, ya, bahwa apa? Perbuatan orang-orang kafir ini, ya, sangat membahayakan mereka, sebagaimana yang pernah terjadi kepada Firaun, ya, ketika dia dan pasukannya
menentang dakwahnya Nabi Musa alaihi salam. Ya, bahkan Firaun sampai mengaku ya sebagai Allah, sebagai Tuhan, ya. Dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kisah seperti ini. Ya, wahai Muhammad atau wahai Nabi, kalau kamu sekarang disiksa, kalau kamu sekarang dikucilkan, dihina oleh kaummu, orang-orang musyrik Makkah, maka sesungguhnya sebelum kamu ada yang lebih parah, ya. Ada yang lebih berat ujiannya daripada kamu. Ya, kalau kaum kamu tidak mengaku sebagai Tuhan, tetapi kalau kaumnya Nabi Musa yaitu Firaun ini sampai mengaku sebagai Tuhan gitu. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ataka hadis Musa. Hal apakah ataka telah datang kepadamu wahai Muhammad, wahai Nabi, hadis Musa, kisah tentang Nabi Musa, ya. Wahai Muhammad, apakah kamu sudah tahu kisahnya tentang Nabi Musa alaihi salam? Ya, tentu Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, beliau yang buta huruf, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis ya. Ya, pengetahuannya sangat terbatas kecuali berasal dari wahyu, ya. Kecuali ketika Allah Subhanahu wa taala memberitahukan, ya. Seperti itu. Maka di antara mukjizat-mukjizat Nabi ya, ketika Nabi bisa menceritakan kisah-kisah umat-umat terdahulu atau nabi-nabi terdahulu yang dimana Nabi tidak pernah membaca Taurat atau Injil, tapi Nabi tahu kisah tentang nabi-nabi terdahulu. Nah, idnada ketika Firaun atau bukan Firaun, Musa memanggil nada hurabba ketika Tuhannya memanggil Musa, ya, nada hurabbuhu bil wadil muqaddas, di lembah yang suci tua, yaitu lembah tua, yaitu yang ada di Bukit Tursina, ya, atau perbatasan antara Palestina dengan Mesir, ya. Nah, ketika di sana Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Musa alaihi salam, ya, kemudian untuk beliau bermunajat. Alam yablugka, tidakkah sampai kepadamu wahai Muhammad hadis Musa, yaitu cerita atau kisahnya tentang Nabi Musa, ma'a Fir'aun wa qaumihi, beserta Fir'aun dan kaumnya, wa qad amarahullah bitalatuf, ya. Sungguh Allah telah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk bersifat lembut, ya, fil qaul, dalam ucapan, walin, dan lemah lembut atau lemah lembut, fit da'wati, dalam dakwah, ilal haqi, kepada kebenaran. Ya, artinya apa? Nabi Muhammad, mungkin perlakuan kaummu yang sangat keras menjadikan kamu nanti akan membalas juga dengan balasan yang sama. Ya, kamu akan bersifat keras kepada mereka. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam, ketika Nabi Musa dicoba, diuji dengan kaum yang sangat keras, bahkan lebih keras daripada orang-orang musyrik Mekah, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk bersifat lemah lembut. Ya, padahal Firaun sangat keras, ya, sangat keras kepala, dan sampai Firaun itu membunuh dan memperbudak orang-orang Bani Israel, tetapi masih disuruh untuk bersifat lemah lembut kepada Firaun ini, ya, padahal kejahatannya sudah nyata sekali. Nah, maka janganlah wahai Muhammad, janganlah kau bersifat keras atau kau tidak bersabar terhadap umatmu yang bersifat memusuhimu atau bersifat keras kepadamu, ya. Ya, karena ya Nabi Musa saja masih diperintahkan untuk bersifat lemah lembut. Iqamatan lil hujjah, untuk menegakkan argumen, ya. Maka di sini yang perlu dikedepankan adalah
menyampaikan bukti-bukti, menyampaikan dalil atau argumen kepada orang-orang kafir. Kewajiban Nabi ya hanya menyampaikan ya risalah Allah saja, menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Adapun kaumnya kemudian menolak ajarannya Nabi, maka itu bukan tanggung jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini. Nah, sebagaimana termaktub di dalam surah Toha, Fakula lahu qawlan layyina, maka berkatalah wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun qaulan layyina, dengan perkataan yang lembut, perkataan yang lunak kepada Fir'aun. Walaupun Fir'aun sangat keras, tetap ya kamu gunakan dengan akhlakmu yang lembut itu. Jangan balas kekerasan dengan kekerasan lagi. La'allahu yatadzakkar, barangkali dia akan menerima pelajaran atau menerima nasihat. Ya, dengan sifat yang lembut itu mungkin dia akan menerima nasihat begitu. Makanya ketika kita berhadapan dengan orang yang keras, jangan kita terbawa keras. Ya, terkadang kita terpancing emosi ya, sehingga ya akhirnya tidak pernah ketemu ya antara dua pikiran dua orang ini. Harus kita hadapi dengan santai, harus kita hadapi dengan akal, jangan dihadapi dengan emosi. Au yakhsha, atau barangkali kemudian nanti Firaun akan takut ya, takut kepada Allah, kemudian dia sadar. Fattabi' nahjahu, maka ikutilah metode dakwahnya Nabi Musa begitu. Ya, jadi setiap nabi sebenarnya ada corak ya atau metode dakwahnya sendiri-sendiri. Dulu kami ketika di Al-Azhar itu ada mata kuliah yaitu manhajud dakwah, metode dakwah. Nah, di sana dijelaskan tentang metode dakwahnya para nabi. Bagaimana Nabi Ibrahim berdakwah, metodenya seperti apa. Ya, kemudian Nabi Nuh, Nabi Yunus, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa dan seterusnya. Dan yang bisa diambil pelajaran ya agar kita bisa menerapkan ketika kita berdakwah. Ya. Wasluk sabilahu, dan tempuhlah jalannya, yakunu dzalika aqraba lil fauz bi bughyatika. Maka ketika kita bisa mengambil pelajaran ya dari metode dakwahnya orang-orang terdahulu, para pendahulu kita, para nabi-nabi terdahulu, insya Allah akan lebih mendekatkan kepada kesuksesan berdakwah ya. Karena yang namanya sejarah akan berulang dan berulang ya. Kita yang hidup di zaman akhir seharusnya lebih bisa mengambil pelajaran ya terhadap fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian alam ya. Kita seharusnya bisa menyikapi itu dengan baik. Idhab ila Fir'aun, pergilah ya Musa kepada Fir'aun ya. Innahu tagha, sesungguhnya dia telah tagha. Artinya tagha adalah melampaui ya. Idhab, pergilah wahai Musa, wa'idhu, dan berilah nasihat kepada Fir'aun ya. Artinya di sini Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah langsung ya kepada Fir'aun ya, kepada penguasa pada waktu itu. Karena beliau nabi ketika itu, maka sudah menjadi kewajiban seorang nabi untuk mendakwahi orang yang sesat atau orang yang sangat berpengaruh di sana ya. Karena ketika pemimpinnya sudah beriman, maka otomatis bawahan-bawahannya atau rakyatnya akan lebih mudah untuk beriman. Sebagaimana dakwahnya para wali songo dahulu ya. Wali songo itu sangat cerdas dan sangat bijaksana ketika berdakwah. Mereka berdakwah dengan akhlak mulianya, dengan muamalahnya. Kemudian mereka menikahi anak-anak raja atau menikahi masyarakat ya yang punya pengaruh di masyarakat, sehingga ketika pemimpinnya sudah kena, hatinya sudah kena ya, sehingga rakyatnya mudah untuk masuk Islam. Fa innahu tajawaza al-hadda, sesungguhnya Firaun ini sudah melampaui batas ini ya,
kedurhakaannya ini sudah melampaui batas. Tidak hanya dia itu berbuat semena-mena kepada rakyatnya, tetapi juga dia sudah sampai mengaku sebagai Tuhan, ya, minta agar rakyatnya menyembah kepada dia. Watakabbaru 'ala Allah, ya, dia bersombong atas Allah. Wa kafara bihi, dan mengingkari terhadap Allah. Watajabbaru 'ala Bani Israil, dan dia bertindak semenang-menang kepada Bani Israil. Ya, sampai memperbudak Bani Israil, banyak dibunuh, ya. Seperti kisah ketika tahun ketika Nabi Musa akan dilahirkan, itu kan banyak bayi-bayi yang dibunuh, ya, bayi-bayi dibunuh karena Firaun itu bermimpi bahwa nanti ada seorang laki-laki dari kalangan Bani Israil yang akan menggantikan kerajaannya, ya. Kemudian summa talaba ila Musa an yalina lahu al-qaula. Walaupun demikian, Allah Subhanahu wa taala masih memerintahkan kepada Nabi Musa untuk bersifat lemah lembut, ya. Beginilah metode dakwahnya beliau. Faqul, maka katakanlah wahai Musa, hal laka, ya, apakah atau bisakah kamu ila antazakka, untuk mensucikan diri, ya. Artinya Nabi Musa mengajak kepada Firaun, wahai Firaun, ya, alangkah baiknya kalau kamu itu mensucikan diri. Maksudnya mensucikan diri adalah apa, ya? Maksudnya, ya, bertaubat, ya, sadar agar perbuatan-perbuatan yang kamu lakukan selama ini salah, ya. Kamu membunuh para bayi-bayi, kamu berbuat semena-mena kepada Bani Israel, ya, tidak adil. Ini salah, ya. Kamu harus bertaubat. Wa ahdiyaka, dan aku akan menunjukkan kepadamu ila rabbika, kepada Tuhanmu yang sebenarnya, ya. Bukan kamu Tuhan, tetapi Allah lah Tuhanmu. Fatakhsha, sehingga kamu akan takut kepada Tuhanmu, ya. Artinya di sini apa? Ketika ketika orang mengenal Tuhannya, seorang hamba mengenal Tuhannya, maka akan tumbuh khosyah, akan tumbuh rasa takut kepada Tuhannya. Ya, tapi kalau dia tidak mengenal siapa itu Allah, bagaimana sifat-sifat Allah, bagaimana perbuatan-perbuatan Allah kepada makhluknya, alam semesta, ya dia biasa saja kepada Allah. Ai faqullahu, maka katakanlah kepada dia, kepada Fir'aun, hal yarghabu an tutahhira nafsaka minal asam. Ya, wahai Musa, apakah engkau memiliki keinginan untuk mensucikan dirimu dari dosa-dosa, ya? Allati in ghamasta fiha, yang kamu sudah berlumuran di dalam dosa-dosa tersebut. Wa ta'mal bima adulluka alaihi min turqil khair, ya. Kemudian kamu berbuat, ya, hal-hal yang akan aku tunjukkan kepadamu berupa jalan-jalan kebaikan. Wa tub'idu amma angtafi, dan menjauhkan apa yang kamu sekarang berada di dalamnya, min ijtirahi sayyiat, yaitu perbuatan-perbuatan yang buruk, begitu. Jadi, ya, di sini Nabi Musa alaihissalam tidak basa-basi, ya. Ketika beliau berdakwah kepada Nabi Musa, beliau mengatakan tidak dengan perkataan keras, dengan kata lembut, tetapi tegas, gitu, ya. Jadi beda antara keras dengan tegas. Nabi Musa itu tegas, tetapi, ya, tidak keras. Dia lembut, tetapi juga tegas. Mengatakan sejujurnya seperti apa, begitu. Tidak basa-basi, ya. Beliau mengatakan kepada Firaun agar Firaun ini mensucikan dirinya, agar bertaubat, ya, agar kembali, agar merenung perbuatan-perbuatan yang selama ini dia lakukan, agar dia mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya. Ketika dia sudah mengenal Allah yang sebenarnya, maka akan timbul khosyah, begitu, ya. Kita pun sama. Kita kalau sholat mungkin tidak khusyuk. Kenapa? Karena kita belum mengenal siapa itu Allah.
belum mengenal lebih jauh sifat-sifat Allah, dan kita terkadang di dalam sholat pun belum ada rasa butuh kepada Allah, ya, sehingga ketika kita sholat, ya, sama seperti kita sedang berhadapan dengan orang yang tidak penting, misalnya gitu ya, dengan anak kecil atau dengan orang biasa, ya, sehingga di dalam sholat pikiran kita kemana-mana, di dalam sholat kita tidak ingat kepada Allah, ya, seolah-olah kita tidak butuh kepada Allah. Tapi coba ketika kita sholat, sedangkan kita sedang butuh sekali kepada Allah. Seumpama kita sedang sakit, kita sedang terlilit hutang, kita sedang punya masalah apa yang besar. Biasanya ada khusyuk di sana. Kenapa? Karena kita merasa butuh kepada Allah. Maka sebenarnya kita bisa selalu merasakan atau menghadirkan rasa butuh itu. Kenapa? Karena setiap saat itu Allah bisa saja mencabut nikmat-nikmat kita. Bisa saja Allah menurunkan musibah-musibahnya kepada kita. Ya, kapanpun Allah bisa melakukannya. Makanya seharusnya setiap saat kita merasa butuh kepada Allah, karena kapan saja Allah bisa melakukan apa yang Dia inginkan, sehingga di dalam sholat kita betul-betul serius, ya, kita sedang berhadapan dengan siapa. Ini semakin kita meningkatkan ma'rifah kita kepada Allah, pengenalan kita kepada Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah, nikmat-nikmat Allah, ya. Ya, kemudian kita mengenal dosa-dosa kita mengenal kelemahan kita mengenal betapa kita adalah orang yang sangat butuh, ya. Antumul fuqara ilallah, kata Allah itu. Kalian itu orang-orang yang butuh, fuqara, orang-orang yang fakir kepada Allah. Dan Allah itu maha tidak butuh kepada siapa-siapapun. Gitu. Akhirnya apa? Ketika Nabi Musa alaihissalam berdakwah kepada Firaun, ya, untuk bertaubat, untuk mensucikan diri, untuk mengenal Allah Tuhannya, sehingga ada rasa takut, sehingga Firaun ini bisa bertobat. Ternyata justru Firaun menolak ajakan Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Nabi Musa mengeluarkan mukjizatnya, ya. Fa'arahu al-ayatal kubra. Maka Nabi Musa memperlihatkan kepada Fir'aun, hu-nya kembali ke Fir'aun, al-ayah al-kubra, yaitu tanda yang sangat besar, maksudnya dalam mukjizat. Akhirnya Nabi Musa mengeluarkan tongkatnya, atau merubah tongkatnya itu menjadi ular yang sangat besar. Falamma lam yaqna bid-dalil al-qawli, ya. Maka ketika Fir'aun ini tidak puas, tidak menerima dengan dalil secara atau argumen yang berupa ucapan-ucapan, azharolahu ayatan wa dalila, maka Nabi Musa mengeluarkan sebuah tanda atau mukjizat, ya, dalil yang terlihat, ya. Kalau yang pertama dalil yang berupa ucapan, selanjutnya adalah dalil yang terlihat. Bi'ainihi, dengan matanya, wa huwa inqilabu al-asa hayyatan, yaitu berubahnya tongkatnya Nabi Musa menjadi ular yang sangat besar gitu. Wa ma'a dzalika kadzdzaba ad-da'i, tapi tetap saja, ya, Firaun masih tetap mendustakan, tidak mau menerima Musa, ya, padahal sudah dikeluarkan mukjizat yang sangat dahsyat. Wa asa sultan al-burhan wa adhara tamarrudahu alaihi, ya, malah Firaun makin menjadi-jadi, ya, makin menolak, ya, terhadap ajakan Nabi Musa alaihissalam. Fakadzdzaba wa asa, ya, maka dia kadzdzaba, makin mendustakan, makin mengingkari, ya, tidak percaya kepada Nabi Musa alaihissalam, makin sombong, makin congkak. Wa asa, dan dia berdurhaka. Summa adbara, kemudian dia berpaling, ya. Di sini Allah menyebutkan tiga kedurhakaan atau tiga kesalahan Fir'aun, ya. Yang pertama mendustakan, mengingkari, tidak mau tunduk, ya, terlalu keras kepala padahal sudah dikasih dalil, argumen, ya, argumen secara ilmu itu sudah secara ilmiah sudah disampaikan, tetapi nggak mau menerima. Ini kan orang yang keras kepala,
sudah difahamkan ini, sudah jelas dalilnya, buktinya, tetapi tetap tidak mau menerima. Berarti kan memang dia itu orang yang bukan mencari kebenaran, tapi memang orang yang sombong. Kata Nabi itu kan, orang yang sombong itu, ya, ini Pak Sumarto dimatikan dulu audionya. Orang yang sombong itu yang menolak kebenaran. Ya, kebenaran yang sudah nyata, matahari ada depan matanya sudah jelas, tapi dia malah menolak kebenaran tersebut, ya. Summa, kemudian wa'asa, dan dia durhaka kepada Tuhannya. Summa adbaro, kemudian dia berpaling, tidak mau menerima kebenaran tersebut, ya, sudah terlalu keras hatinya. Yas'a, sambil dia pergi. Su'ai fakadzdzaba Musa summa walla mu'ridan amma da'ahu ilaihi min ta'ati rabbih wa khasyatihi. Ya, padahal sebenarnya sudah kalah itu ketika itu Firaun. Sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, tetapi karena kesombongannya itu akhirnya dia tidak mau mengakui. Ya, kemudian dia pergi. Fahasyara fanada. Ternyata Firaun ini ingin membuat sebuah makar, ya, balasan untuk Nabi Musa alaihi salam. Fahasyara, lalu Firaun mengumpulkan apa? Mengumpulkan para penyihir-penyihir, ya. Mengumpulkan penyihir-penyihir karena ketika itu memang di zaman itu memang zaman puncak-puncaknya kejayaan ilmu sihir, ya. Di Mesir itu ketika itu puncak-puncaknya kejayaan ilmu sihir. Sehingga mukjizatnya Nabi Musa itu sesuai dengan ilmu yang sedang atau kemajuan yang sedang yang sedang maju ketika itu. Fanada, lalu Firaun menyeru, ya, untuk kepada para masyarakatnya, rakyatnya agar berkumpul, ya. Firaun ini ingin menunjukkan kepada kaumnya, kepada rakyatnya, dan juga kepada Musa bahwa Musa ini pasti bakal kalah nih. Saya akan datangkan para penyihir-penyihir ini, yang kemudian penyihir ini akan menyihir tongkat-tongkatnya ini berubah menjadi apa? Menjadi ular-ular, ya. Ular-ular yang banyak yang akan memakan ularnya tongkatnya atau ularnya Nabi Musa. Nah, ketika itu Firaun sudah mengklaim, faqal, lalu dia berkata, ana rabbukumul a'la, ya. Dia mengumumkan di hadapan rakyatnya seluruhnya, ya, bahwa dialah Tuhan yang maha tinggi, ya. Dialah Tuhan yang maha tinggi. Ai fajama'a saharah alladzina hum tahta imaratihi wa sultanihi kama jaa. Nah, ini ketika mengumpulkan para ternyata ketika ingin mempermalukan Nabi Musa, ternyata sebaliknya. Ketika para penyihirnya ini mengeluarkan ular-ularnya itu, ya, yang asalnya tali dirubah menjadi ular, ya. Padahal itu cuma sihir saja, ya, cuma sihir saja. Jadi orang melihatnya itu ular, padahal bukan ular. Ya, Nabi Musa melihatnya ular, padahal bukan ular. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan mukjizatnya. Nabi Musa disuruh untuk melemparkan tongkatnya dan berubah menjadi ular yang sangat besar sekali sehingga memakan ular-ular, ya, yang dibuat oleh para penyihir-penyihir itu. Seketika itu penyihir-penyihir itu kemudian mengakui kekalahannya dan mereka kemudian beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Fa'akhadahullah, maka Allah menghukum, ya, kepada Firaun. Fa'akhadahullah nakalal akhirati wal ula, dengan hukuman di akhirat, wal ula, dan juga di dunia, ya. Nanti Firaun ini, ya, tetap dia itu membangkang, tetap dia itu setelah peristiwa itu tetap dia tidak percaya dengan Nabi Musa, ya. Nabi Musa kemudian dibiarkan lepas. Kemudian ada kisah kemudian Nabi Musa dikejar-kejar sampai kemudian
Firaun ditenggelamkan di Laut Merah itu. Nah, itu adalah azab al-ula, azab di dunia. Ya, ketika Firaun ini ditenggelamkan di Laut Merah. Nanti di akhirat akan diazab dengan azab yang lebih dahsyat. Ya. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada peristiwa itu la ibaratan, sungguh ada pelajaran, ya. Ada pelajaran liman yakhsha, bagi orang yang takut, bagi orang yang ada khasyah, ya. Ai inna fi ma dzukira la mau'izatan liman lahu aqlun yatadabbaru bihi. Artinya pada kisah Musa itu ada nasihat dan ada pelajaran, tetapi tidak untuk semua orang, tapi bagi orang yang punya akal, bagi orang yang mau merenungi, ya, tentang akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, ya, seperti yang Firaun lakukan ketika dia terus membangkang, dia terus sombong, ya, tidak mau menerima kebenaran padahal buktinya sudah jelas, argumen sudah jelas, maka akibatnya seperti itu. Nah, ini pelajaran bagi orang-orang kafir di zaman Nabi juga. Kalau kalian, ya, tetap menentang dakwahnya Nabi padahal sudah jelas Nabi membawa ayat-ayatnya, membawa argumennya, kalian malah tetap sombong, tidak mau menerima kebenaran, maka akibatnya pun sama, ya, sejarah akan diulang terus dan diulang terus seperti itu. Nah, ini rangkaian ayat ini mengandung dua hal. Yang pertama adalah hiburan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa apa yang menimpa Nabi, ya, kesulitan dalam berdakwah atau permusuhan dari orang-orang kafir, bahkan penindasan sampai ada yang meninggal, itu tidak lebih berat daripada, ya, ujian yang ditimpakan kepada Nabi Musa alaihissalam. Musuhnya lebih keras, lebih dahsyat, ya, yaitu Firaun. Kemudian yang kedua, rangkaian ayat ini mengandung makna bahwa mengandung makna berupa ancaman bagi orang-orang kafir di zaman Nabi SAW dan juga orang-orang setelah Nabi, ya, akibat orang-orang yang terus membangkang bahkan memusuhi terhadap ajaran Islam, bahwa akibatnya adalah sama seperti yang dialami oleh umat-umat terdahulu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya waktu dan tempat kami serahkan kepada Bapak Moderator. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya surat An-Naziat yang mengandung penjelasan tentang hari berbangkit, dan kedua menegaskan menghibur Kanjeng Nabi Muhammad, menceritakan kisah Nabi Musa. Baik, Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan sebut nama dan daerah asal dari mana. Persilahkan. Silakan Bapak Ibu. Ya Pak, silakan Pak. Duha dari Bandung. Baik, Bandung ya. Ini menyikapi dari wah nabi-nabi kita terdahulu memang sekali menghadapi. Suaranya kecil Pak, kurang jelas. Sudah jelas Pak. Ya, silakan. Ya, ini menyikapi dari dakwah para nabi-nabi atau rasul-rasul pada zaman itu, betapa beratnya menghadapi para kaum kafir yang memang tidak percaya begitu, dengan segala macam alasan apapun, ya, padahal tidak tahu bukti-buktinya. Nah, ini bila disikapi dengan kondisi sekarang ini yang kita hadapi zaman sekarang ini, kenyataannya bagi orang kafir memang dari yang saya lihat di komentar-komentar, walaupun kita orang Muslim itu menyampaikan kebenaran yang ada di Al-Quran, toh nyatanya juga
mereka tetap tidak percaya, atau mungkin karena terutama misalnya hari kebangkitan, merasa sudah hari pembalasan, apalagi soal kematian kemudian dihidupkan kembali, itu sering mereka tidak percaya gitu. Itu apa mungkin karena mereka juga tidak mengetahui, melihat sendiri ayat-ayat yang itu disampaikan dalam Al-Quran, atau memang di kitab ataupun kitab mereka sendiri, contohnya misalnya soal Isa Al-Masih misalnya jelas-jelas di dalam Al-Quran menyatakan bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah. Tapi kan tetap mereka berpendapat dengan Allah sendiri. Kira-kira kenapa? Apakah ini sama juga dengan yang dialami zaman dahulu atau gimana sih Pak Ustadz? Kira-kira apa pendapat dari Pak Ustadz? Ya, terima kasih Pak Juha. Jadi di zaman sekarang orang-orang kafirnya ini ada dua model ya. Ada orang-orang kafir yang ketika mereka tidak beriman kepada ajaran Islam, tetapi mereka juga menghormati, menghargai ajaran atau pemahaman ya, kepercayaan agama kita gitu. Ya. Kemudian yang kedua ada model yang mereka tidak percaya tetapi kemudian mengolok-olok ya, merendahkan ajaran Islam ini, baik secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi seperti itu. Ya, model yang kedua ini hampir sama seperti orang-orang kafir di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma tidak separah di zaman Nabi sampai mereka berani menyiksa, menindas, memerangi begitu. Karena memang ketika itu Nabi kondisinya minoritas, ya kondisinya minoritas. Dan mungkin saja ketika Indonesia ini minoritas Muslim, bisa jadi terjadi seperti yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti yang terjadi di negara-negara Islam yang minoritas, itu kan kaum muslimin ditindas. Dan dimanapun kaum muslimin minoritas itu ya mudah sekali untuk ditindas dan mudah sekali untuk dimusuhi seperti itu. Tetapi sebaliknya, ketika kaum muslimin mayoritas justru bisa mengayomi terhadap minoritas. Ini sejarah sudah membuktikan seperti itu ya. Ketika kaum muslimin menguasai ya negara-negara non muslim itu tidak serta-merta memaksa penduduknya untuk masuk Islam. Kemudian memerangi mereka, tidak seperti itu ya. Nah, maka ketika kita lihat orang-orang non muslim tipe yang pertama yang mereka tidak mau beriman kepada ajaran Islam, ya itu kembali lagi tergantung pemahaman mereka, tergantung bacaan mereka seperti itu ya. Kalau mereka itu benar-benar membaca dengan jujur, membandingkan antara Al-Quran dengan Bible ya atau Injil, Taurat mereka, ya pasti kalau mau jujur ya lebih orisinil Al-Quran dan lebih benar Al-Quran daripada ajaran mereka seperti itu. Ya, makanya buktinya kan lebih banyak orang yang masuk Islam yang menjadi mu'alaf daripada yang sebaliknya. Walaupun ada orang-orang karena mendapat hidayah itu juga ya Pak. Kenapa? Mendapat hidayah juga. Iya, kan lebih banyak orang yang mu'alaf daripada yang murtad kan. Kalau kita lihat data itu ternyata Islam itu negara yang paling banyak peningkatan peningkatan mu'alafnya perkembangannya paling cepat dibandingkan negara agama-agama yang lainnya seperti itu. Ya, kalau memang benar-benar jujur ingin mencari agama yang benar, maka akan menemukan Islam sebagai agama yang benar. Ya, seperti itu. Ya, sama-sama.
Ya, baik. Perwakilan dari ibu-ibu yang kemarin masih penasaran, Bu Susanti nggak salah. Silakan yang mau ditanyakan lagi. Ya, terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin nanya apa ya? Cuman ini Ustaz, yang sekarang ini tadi kan menyambung pertanyaan Bapak yang sebelumnya bahwa kondisi orang kafir seperti itu, ada yang memang mengingkari atau tapi sopan gitu, dan selain itu ada yang memperolok-olokkan. Lalu yang meresahkan juga bagi saya sekarang ini justru yang mengaku Islam, Ustaz. Mengaku Islam tetapi benci terhadap Islam. Nah, itu bagaimana kondisi seperti itu kan? Jadi malah sebenarnya orang kafir itu malah mentertawakan gitu mungkin. Nah, ini bagaimana Ustaz? Sikap kita terhadap yang seperti itu. Justru memang mengaku Islam tetapi justru membenci gitu, malah membela yang kafir begitu. Itu banyak fenomena yang sekarang ini. Iya, ya seperti itulah. Jadi setelah Islam itu dari zaman dulu sudah ada musuh di dalam selimut itu sudah dari zaman Nabi. Dari zaman Nabi orang-orang munafik itu jumlahnya banyak, sangat banyak. Bahkan ketika perang apa? Uhud kalau tidak salah, itu ada 300-an orang munafik yang nggak jadi ikut perang gitu. Ya, sengaja mereka itu nggak jadi ikut perang untuk gembosi sahabat-sahabat. Ya, agar sahabat-sahabat itu turun semangatnya, kemudian mereka nggak jadi ikut perang seperti itu. Padahal ketika itu ada Nabi di situ gitu ya. Tapi mereka berani seperti itu, dan Nabi itu tahu nama-nama orang munafik, daftarnya itu tahu begitu. Dan setiap zaman pasti ada musuh di dalam selimut itu ada yang melemahkan barisan kaum muslimin seperti itu. Nah, Nabi ketika tahu orang-orang munafik siapa saja, Nabi stay cool aja ya, tidak kemudian udah tahu nih Nabi nama-nama orang munafik udah tahu, tidak kemudian kamu munafik, enggak ya. Nabi tetap ya bersifat stay cool, tenang, kalem begitu ya. Nabi tetap menyampaikan apa yang menjadi kewajiban beliau ya. Menyampaikan Al-Qur'an, menyampaikan hadis, mendakwahi mereka ya, agar mereka itu bisa jadi ada yang kemudian bertaubat di antara mereka seperti itu. Agar tidak terjadi kekacauan juga di dalam tubuh kaum muslimin. Coba bayangkan kalau Nabi menyebutkan ini munafik, itu munafik. Bisa jadi kaum muslimin kemudian berperang ya, berperang saudara seperti itu. Tapi Nabi ya tidak mengambil tindakan yang seperti itu. Nah, maka di kubu kaum muslimin di zaman sekarang pun seperti itu. Ketika ada barisan ada musuh-musuh di dalam selimut ya, kita pun cara menyikapinya harus dengan dewasa juga ya. Kita menyikapinya dengan dewasa juga, dengan akal juga, jangan dengan emosi, jangan dengan kemarahan ya. Tetap kita dengan strategi, dengan cara-cara kita, sehingga bisa menguatkan barisan kaum muslimin ya, menjadikan kaum muslimin semakin kuat dan disegani seperti itu ya, gitu. Karena kaum muslimin bahkan salah satu doa Nabi ya, salah satu doa permintaan Nabi itu pernah meminta kepada Allah agar tidak dihancurkan disebabkan karena perselisihan yang ada di dalam tubuh kaum muslimin ya. Nabi meminta seperti itu, tetapi ternyata tidak dikabulkan ya. Artinya kaum muslimin itu justru akan lemah bukan karena dari luar, tetapi lemah karena dari dalamnya itu sendiri, karena tidak adanya persatuan ya, karena
Justru malah karena kita diadu domba, kita dipecah belah, ya. Akhirnya sekarang banyak kelompok-kelompok tidak bersatu, sehingga orang-orang non-muslim, orang-orang kafir mudah untuk menguasai kita. Yang padahal mereka itu sangat sangat lemah, orang kafir gitu ya. Kalau kita bersatu, mereka bisa kalah. Tetapi karena kita sendiri yang berpecah belah, sehingga tidak bisa melawan mereka. Wallahu a'lam. Jadi kaum munafik ini sebetulnya memang ada harapan untuk menjadi lebih baik atau memang Ada, jangankan orang munafik, orang kafir pun bisa berubah jadi Islam kan? Orang kafir pun bisa masuk Islam juga kan? Orang munafik juga sama, bisa bertaubat gitu ya, bisa bertaubat. Itu. Yang namanya hidayah kan di tangan Allah. Kita hanya berkewajiban menyampaikan aja, menyampaikan petunjuk, ya, menyampaikan ilmu. Ya, ketika mereka tidak mau menerima, tetap keras kepala dengan apa yang mereka mau, ya sudah, kita tidak ada kewajiban lagi. Tuh. Jadi di dalam surat An-Naziat ini sebetulnya ada apa ya? Jadi saya melihat tuh ini kisah gitu. Kemudian ini sebetulnya galaunya Nabi gitu. Kemudian ini disampaikan satu kisah untuk menguatkan atau menghibur Nabi begitu ya Ustaz ya. Nah, cukup Bu, itu jelas. Ya tadi yang saya sampaikan itu minta klarifikasi aja yang terakhir. Ya Ustaz ya. Iya betul. Iya betul ya. Betul. Jadi Al-Quran itu terkadang itu loncat-loncat gitu ya. Tapi sebenarnya nggak loncat-loncat, ada hubungannya. Setelah Allah bercerita tentang hari kiamat, tentang hari kebangkitan, kok tiba-tiba bercerita tentang kisah Fir'aun dan Nabi Musa. Ada hubungannya kan? Yaitu hubungannya tadi, bahwa ketika Nabi itu dipojokkan, dihina ya dalam dakwahnya, kemudian Nabi ya pasti seorang manusia biasa pasti akan capek kan, ya. Jangankan Nabi, ya para pendakwah di zaman sekarang pun pasti akan merasa capek. Ada waktunya untuk healing katanya gitu ya. Nabi pun pasti ya lebih capek lagi dakwahnya, ya. Maka ada saatnya Allah kemudian menghibur Nabi gitu ya. Nabi, ketika dakwah kamu ditolak, dimusuhi, ya bahkan diperangi, ya jangan khawatir. Kenapa? Karena ada yang lebih parah dari kamu. Ada yang lebih keras penolakannya, yaitu tentang Nabi Musa dengan Fir'aun. Begitupun kita ketika ditimpa musibah, ya diuji oleh Allah, kita melihat di bawah kita, ya. Coba lihat Palestina, mereka hidup dalam serba ketakutan, rumah nggak punya, ya mau keluar takut ada bom. Nah kita walaupun dalam kondisi krisis, dalam kondisi harga pada mahal, pada naik, ada corona, itu belum ada apa-apanya dibanding ujian yang ditimpa oleh para negara-negara yang sedang konflik ya, di Suriah, di Palestina, atau di India yang tidak boleh pakai jilbab ya. Coba lebih berat mana ujiannya gitu. Kita kalau melihat yang di bawah kita akan bersyukur gitu. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustaz. Ya. Cukup ya, kalau itu udah pukul 22 lewat 5 menit. Ya, cukup. Ya, cukup. Mau sahur. Alhamdulillah. Malam ini tafsir sampai di ayat 26 setia. Oke, siap-siap. Ya, insyaallah besok dilanjutkan kembali. Insyaallah. Bapak Ibu, kita akhiri kajian malam hari ini tafsir Al-Maraghi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita jadikannya ilmu yang manfaat di dunia dan di akhirat, tentunya untuk memantapkan keimanan kita
dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.